Xiao Huo hanya melepas sarung tangan, merekam sidik jari. Dalam sesaat, seluruh mesin sidik jari itu berubah menjadi emas. Adegan ini segera membuat bos terheran-heran. Dia bahkan mengira bahwa dia telah diberkati oleh Tuhan. Tetapi dia tidak tahu bahwa semua ini adalah prestasi Xiao Huo. Ternyata Xiao Huo telah memiliki kemampuan mengubah benda biasa menjadi emas sejak kecil. Selama benda itu disentuh olehnya, akan segera berubah menjadi emas. Keluarganya sangat bahagia setelah mengetahui hal itu. Tidak terasa 20 tahun telah berlalu. Meskipun mereka sudah menjadi orang terkaya di dunia, mereka tetap menyembunyikan identitas dari Xiao Huo. Dan mereka memaksanya untuk selalu mengenakan sarung tangan agar kemampuannya tidak terungkap. Mengenai hal ini, Xiao Huo juga meyakini apa yang dikatakan ayahnya. Begitu dia melepas sarung tangan, tidak hanya tangan akan membusuk, tetapi juga akan mendatangkan bencana baginya. Namun Xiao Huo, agar tidak terus-menerus bergantung pada keluarga, justru berencana pergi sendirian ke kota untuk bekerja. Namun tidak disangka, dia ditipu oleh agen dan dibawa ke pabrik ilegal. Di sini, gajinya hanya 2.000 per bulan. Belum lagi harus bekerja penuh 20 jam setiap hari. Jika dalam satu hari tidak memadai, dia harus menderita siskaan. Tetapi meskipun begitu, Xiao Huo tetap tidak menganggapnya serius. Lagi pula, gaji 2.000 per bulan sudah cukup banyak baginya. Namun, saat Xiao Huo bersiap untuk istirahat setelah seharian bekerja keras, tiba-tiba seorang wanita cantik muncul dan masuk ke kamarnya. Kali ini, dia menyamar datang ke sini, hanya untuk menyelidiki pabrik ilegal ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa pada malam yang sama dia ditangkap oleh pemimpin. Ini yang menyebabkan dia secara tidak sengaja masuk ke kamar Xiao Huo. Namun, sebelum Xiao Huo sempat menyadari apa yang terjadi, pemimpin tiba-tiba masuk dengan sekelompok orang dan membobol pintu. Ketika dia mengangkat selimut, dia hanya menemukan Xiao Huo seorang diri. Jadi, dia terpaksa pergi melanjutkan pencarian sasarannya. Namun, dia tidak tahu bahwa wanita itu bersembunyi di bawah tempat tidur. Setelah Xiao Huo menutup semua pintu dan jendela, efek obat dalam tubuh wanita itu tiba-tiba mulai beraksi. Kemudian, dia secara paksa menekan Xiao Huo ke tempat tidur. Ketika mereka bangun keesokan harinya, wanita itu langsung menamparkan Xiao Huo. Dia bahkan mengira bahwa Xiao Huo yang menyerangnya. Namun, setelah berpikir dengan seksama, dia menyadari bahwa dia salah paham tentang Xiao Huo. Untuk menebus kesalahannya, dia berencana membawa Xiao Huo melarikan diri. Namun, mereka baru saja keluar, sudah bertemu dengan orang tua wanita itu. Mereka ingin agar wanita itu menikah dengan pewaris perusahaan pemilik pabrik ilegal ini. Dengan cara itu, mereka ingin memenuhi keinginan kakeknya. Namun, wanita itu bahkan rela mati daripada menikah dengan pewaris kaya. Untuk membuat keluarganya patah hati, dia juga menceritakan tentang dirinya dan Xiao Huo. Ayah mendengar itu langsung sangat marah. Saat mereka bersiap untuk menghukum Xiao Huo, kakek gadis tiba-tiba mengirim pesan. Terpaksa mereka harus membawa Xiao Huo kembali terlebih dahulu. Dan melihat Xiao Huo berani tidur dengan wanitanya, pewaris kaya segera memutuskan untuk membuatnya membayar dengan harga yang mahal. Jadi ketika kakek gadis setuju Xiao Huo menjadi menantu keluarga Qin, pewaris kaya membawa orang-orangnya ke sini. Dia lalu menuduh Xiao Huo mencuri sarung tangan yang dipesan seharga 5 juta oleh orang terkaya. Dan juga membuat rekaman pencurian yang palsu. Ayah gadis yang melihat itu langsung sangat marah. Jadi tanpa bicara lagi, dia menamparkan Xiao Huo. Dia pasti tidak akan membiarkan putrinya menikah dengan seorang pencuri. Namun Xiao Huo merasa bingung dengan hal ini. Saat itu pewaris kaya mengeluarkan sidik jari yang berhasil diambil. Mengatakan bahwa jika Xiao Huo tidak mengaku, dia akan melepas sarung tangan untuk membandingkan sidik jari. Xiao Huo tahu bahwa jika sarung tangan dilepas, kulitnya akan menjadi busuk. Jadi dia langsung menyembunyikan tangannya di belakang. Namun pemandangan ini justru membuat semua orang semakin yakin bahwa Xiao Huo adalah seorang pencuri. Jadi dia berniat memaksa melepas sarung tangannya. Tanpa disadari, tindakan ini akan membuat mereka membayar harga yang sangat mahal.